Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Musin Sanin dengan NIM 210605110015. Di sini saya dari kelas praktikum pemrograman berorientasi objek kelas H. Saya akan mempresentasikan progres 1 dari proyek akhir mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek H. Jadi di sini progres pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa konsep dari project akhir yang saya buat, desain kelas dan desain G-form-nya. Di sini pertama judul yang saya ajukan yaitu adalah Franchise Management Application, di mana Franchise Management Application di sini merupakan aplikasi untuk admin yang berfungsi untuk melakukan manajemen data. Manajemen data franchise mulai dari data franchise-nya, kategorinya, dan franchise apa saja yang tersedia. Kemudian franchisor yaitu adalah pemilik dari franchise dan juga franchisee. Nanti franchisee ini adalah orang yang akan melakukan pembelian merek franchise-nya. Adapun teknik OOP yang digunakan diantaranya pertama ada class and object, kemudian juga ada variable dan object creator, kemudian ada access level, kemudian juga ada encapsulasi, kemudian juga ada inheritance, kemudian juga ada overriding method, kemudian ada overloading constructor, kemudian ada abstract class dan method, kemudian ada polymorphism. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain kelas dari proyek akhir saya. Di sini yang pertama ada admin, di mana admin di sini nanti akan melakukan login. Apabila berhasil melakukan login, di sini akan masuk ke nanti akan ditampilkan form. Nah, di sini ada franchisor sama franchisee, di mana franchisor sama franchisee ini extend terhadap person. Di sini person di sini dibuat menjadi abstract class karena kita nggak butuh untuk membuat object reference ke person. Jadi di sini nanti franchisor ini extend terhadap person, kemudian di franchisee sini extend terhadap person juga. Jadi kalau setelah admin itu melakukan login, dia itu mau melakukan apa? Oh, ternyata dia mau menambah data franchisor. Kalau dia mau menambah data, atau mengedit atau mendelete data, nah di sini kita bisa kalau dia menambahin data ya, nanti di franchisor ini dia bakalan masuk ke panel khusus franchisor. Nanti dia bakalan nambahin data franchisor sesuai dengan instance variabel yang udah ada. Nah, kalau dia nambahin franchisor, otomatis dia kan memiliki franchise. Franchisor itu kan memiliki franchise, otomatis dia akan nambahin data franchise-nya. Di sini data franchise itu ada franchise kategori sama franchisee. Selanjutnya, semuanya admin ini mau menambahkan data atau melakukan menambah atau mengedit atau mendelete data dari franchisee. Otomatis nanti mereka nanti di G-form-nya itu tinggal diklik di franchisee, nanti akan ditampilkan panel khusus franchisee. Nanti di situ bisa melakukan pengeditan data, mau menambahkan atau mendelete data dari franchise itu sendiri. Nah, setelah setelah komponen-komponen ini ada ya, komponen franchisor, kemudian komponen franchise dan komponen franchise dan juga komponen franchisee. Nah, di situ baru bisa kita melakukan sale. Sale itu artinya penjualan. Jadi untuk melakukan penjualan kita butuh yang namanya pertama franchise. Franchise, kalau kita butuh franchise, otomatis franchise itu kita butuh kalau franchise itu otomatis dia punya pemiliknya itu franchisor. Nah, kalau melakukan penjualan kita butuh yang namanya siapa yang beli itu adalah franchise. Yang beli adalah franchisee. Jadi nanti di sini baru bisa masuk ke tahap sale. Selanjutnya saya akan menunjukkan atau mempresentasikan mengenai desain dari G-form-nya. Untuk G-form-nya di sini yang pertama ada login window. Di sini login window di sini nanti user akan memasukkan username dan password. Ini belum bisa digunakan karena masih di desain mentah, belum ada codingan. Jadi ketika nanti user masukkan username dan password sesuai yang ada di database, maka dia akan ketika dia mengklik login, dia akan berhasil masuk ke main window. Dimana di dalam main window di sini kita ada franchise. Pada franchise ini untuk kita menambahkan data-data dari franchise-nya, itu ada ID, kategori, founded, franchise fee, advertising fee, sama royalty fee, kemudian ada franchisor ID sama description atau
Kemudian selanjutnya ada franchise kategori. Franchise kategori ini untuk kategori franchise-nya. Kita kalau mau nambahin franchise kategorinya itu apa aja, kayak sebenarnya kita menambahkan kategori baru seperti franchise khusus makanan, khusus minuman, dan lain sebagainya. Untuk buttonnya ada sub edit, delete, sama refresh. Refresh ini untuk merefresh datanya. Karena nanti di sini akan ditampilkan tabel kategori dari franchise-nya. Begitupun dengan franchise di sini ada show franchise ini untuk menampilkan data-data dari franchise-nya. Selanjutnya ada franchise image. Di sini untuk ID untuk franchise-nya. Di sini adalah ID untuk image-nya. Di sini nanti kita untuk menampilkan gambarnya. Jadi nanti ketika kita klik ID dari franchise, kita klik show this franchise image, nanti akan ditampilkan gambar dari franchise tersebut. Nah, di sini untuk kita melakukan sebenarnya kita mau menghapus gambar dari suatu franchise, kita juga bisa menggunakan di sini. Ini untuk ID image-nya. Selanjutnya ada franchiser, di mana franchiser di sini sama, yaitu juga ada text field sama tabel, di mana tabel ini untuk menampilkan data franchisernya. Di sini karena franchiser itu punya franchise, nanti ketika kita klik ini dia bakalan menampilkan juga untuk data franchise beserta franchisernya. Di sini juga ada sub edit, delete, sama refresh. Kemudian juga ada selanjutnya franchising, hampir mirip dengan franchisor, bedanya dia tidak ada show franchise, tidak ada tombol untuk menampilkan franchise-nya. Jadi di sini tabelnya untuk menampilkan data-data list dari franchising-nya. Selanjutnya ada sale. Nah, kalau sale di sini itu adalah untuk kita melakukan untuk manajemen data penjualan. Jadi di sini yang pertama kita ada ID, ada franchise ID, ada franchise ada ID, franchise ID, franchise ID, final price, sama date. Ini nanti tahapannya nanti di sini ada list dari franchise yang tersedia, kemudian list dari franchisee atau orang yang akan melakukan pembelian, kemudian ada sales list, itu data penjualannya. Jadi ketika nanti tahapannya nanti kita klik franchise list-nya terlebih dahulu, nanti dia akan menampilkan franchise ID sama final price di teksturnya. Kemudian ketika kita klik franchise list, nanti dia akan mengisi text field franchisee ID. Selanjutnya kita pilih date, di sini date kita untuk data penjualannya. Selanjutnya kita tinggal save edit, delete, save edit, delete. Refresh di sini untuk merefresh data penjualan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.